Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di semester genap tahun akademik 2019-2020. Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu. Pada semester genap ini saya akan mengampu mata kuliah etika bisnis tim teaching dengan Bu Kartika. Saya akan mengampu pada pertemuan ke-1 sampai ke-8. Setelah itu akan diampu oleh Bu Kartika Chandra. Baik, pada semester genap ini kita akan melakukan perkuliahan dengan sistem perkuliahan secara online. Perkuliahan secara online ini kalian harus mendengarkan dan menyimak audio saya yang saya sampaikan sehingga kalian nantinya dapat bertanya, berdiskusi apa yang saya tugaskan setelah perkuliahan selesai. Ketentuan perkuliahan online wajib diketahui oleh kalian bahwa pertama kalian harus mengklik presensi perkuliahan hanya 1 kali di pertemuan itu pada tanggal yang telah ditentukan, hanya 1 kali saja. Yang kedua, menjawab semua kuis yang telah saya unggah itu sebagai dasar penilaian. Yang selanjutnya adalah forum diskusi, itu wajib diisi dan dijawab oleh kalian semua. Selanjutnya adalah mahasiswa wajib mengerjakan tugas apabila di setiap sesi pertemuan perkuliahan ada tugas, itu dikerjakan secara online oleh kalian masing-masing dan dibatasi waktunya. Baik, kita akan melanjutkan ke materi bahwa etika itu sangat diperlukan baik dalam kehidupan sehari-hari maupun untuk bisnis, untuk berteman, ataupun yang lainnya. Etika berasal dari kata Yunani yang hampir sama bunyinya, namun berbeda artinya. Pertama berasal dari kata ethos, yang berarti adalah adat atau kebiasaan. Yang kedua dari kata ethos, yang artinya perasaan batin atau kecenderungan batin yang mendorong manusia dalam perilakunya. Jadi, etika merupakan nilai atau norma-norma moral dalam suatu masyarakat. Jadi kesimpulannya adalah hampir sama dengan moralitas, yaitu apa yang harus dilakukan atau tidak pantas dilakukan. Suatu usaha juga perlu etika. Kita bergaul juga perlu etika. Pengertian etika menurut Dr. James, etika adalah mempertimbangkan atau memperhatikan tingkah laku manusia dalam mengambil suatu keputusan yang berkaitan dengan moral. Nah, ini etika itu hampir sama dengan moral. Etika lebih mengarah pada penggunaan akal budi manusia dengan objektivitas untuk menentukan benar atau salahnya, serta tingkah laku seseorang kepada orang lain.
Nah, banyak lagi pengertian-pengertian menurut para ahli, yaitu di sini ada beberapa saya sebutkan. Yang kedua ada Surgarda Purbakawaca. Etika merupakan sebuah filsafat berkaitan dengan nilai-nilai tentang baik dan buruknya tindakan kesusilaan. Tentunya etika itu adalah terdapat manfaat bagi kita, bagi perusahaan, atau bagi orang lain. Etika dapat membantu untuk mengambil sikap yang tepat pada saat menghadapi konflik nilai. Jadi tanpa etika, kita apa jadinya? Selanjutnya, etika membantu untuk mengambil sikap yang tepat dalam menghadapi transformasi di segala bidang kehidupan sebagai akibat modernisasi. Etika juga dapat membantu bersikap kritis terhadap berbagai ideologi. Dan kalian sebagai mahasiswa juga perlu etika. Etika menghadap dosen, etika sesama teman, dan lain sebagainya. Jadi etika secara umum itu sangat diperlukan bagi manusia dalam kehidupan sehari-hari ataupun kehidupan di bidang bisnis, itu memerlukan etika. Bayangkan kalau tanpa etika yang terjadi saling merugikan. Etika banyak jenisnya. Di antaranya adalah etika filsafat. Nah, etika filsafat ini merupakan nilai atau norma moral usaha. Saya ulangi, merupakan nilai dan norma moral dalam suatu masyarakat, pemikiran dan penerapan moral dan usaha yang sistematik untuk memahami pengalaman moral individu dan masyarakat. Yang kedua, etika deskriptif. Nah, ini etika untuk mengenali, membandingkan, ataupun membedakan berbagai sistem moral dalam kepercayaan masyarakat untuk penerapan prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang sudah disepakati. Lalu ada etika normatif, mengungkapkan atau mengembangkan dan memastikan prinsip-prinsip dasar moral masyarakat secara keseluruhan. Itu normatif. Yang keempat adalah metaetika atau etika meta. Nah, ini mencakup tanggung jawab moral dan logika dari penelaahan moral, yaitu penjelasan dan penilaian asumsi dari argumentasi moral. Sekarang memasuki moral dan norma. Yang disampaikan tadi ada etika meta, di situ ada moral dan norma. Moral di sini adalah nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi pegangan bagi seorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Itu moral. Norma merupakan nilai yang mengatur dan memberikan pedoman, patokan tertentu bagi setiap orang atau masyarakat untuk bersikap, tindak, dan perilaku sesuai dengan peraturan-peraturan yang telah disepakati bersama. Jadi moral merupakan perilaku individu yang baik berdasarkan adat kebiasaan yang berlaku dalam suatu masyarakat. Nah, biasanya moral itu dikaitkan dengan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, ya, ataupun disebut dengan teologi moral. Nah, sedangkan norma
Nah, norma ini sebagai suatu tolak ukurnya dalam melakukan pekerjaan secara profesional. Nah, ini masuknya norma umum. Sedangkan norma khusus merupakan kepastian bahwa patokan-patokan yang menjadi jaminan pekerjaan seorang ahli tidak menyebabkan kondisi pekerjaan yang menjadi lebih buruk. Jadi norma itu dibagi dua, yaitu ada norma umum dan norma khusus. Dalam etika itu ada hak dan kewajiban yang harus dilakukan. Apa yang dimaksud dengan hak? Apa yang dimaksud dengan kewajiban? Hak merupakan sesuatu yang mutlak menjadi milik kita atau karyawan atau mahasiswa, dan penggunaannya tergantung kepada kita sendiri. Itu hak. Kalau kewajiban, sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Ada kewajiban perusahaan, ada kewajiban kita sendiri, kewajiban mahasiswa. Itu hak dan kewajiban. Nah, teori hak dan kewajiban terdapat beberapa, yaitu ada teori etika deontologis. Nah, ini perlu dipahami bahwa teori etika deontologis merupakan kewajiban. Menurut etika deontologis, ini merupakan tindakan itu baik bukan dinilai dan dibenarkan akibat atau tujuan baik dari tindakan itu, melainkan berdasarkan tindakan itu sendiri sebagai baik pada diri sendiri. Kewajiban yang dilakukan oleh seseorang, di mana kewajiban tersebut layak dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab yang telah diperintahkan kepadanya. Namun dalam dunia bisnis, jika kewajiban yang dibebankan kepada seorang, maka yang bersangkutan layak untuk mengerjakannya, terutama jika ia tidak ingin mengecewakan pihak konsumen. Misalnya, contohnya itu memberikan pelayanan yang baik kepada semua konsumen, menawarkan barang dan jasa dengan mutu yang sebanding dengan harga yang sesuai. Nah, seorang konsumen selalu menginginkan kepuasan pada saat ia berhubungan dengan suatu produk. Nah, itu merupakan teori etika deontologis. Sedangkan yang kedua adalah teori etika teleologis. Nah, ini berasal dari bahasa Yunani, telos, yaitu tujuan. Artinya apa? Yaitu untuk mengukur baik buruknya suatu tindakan berdasarkan tujuan yang mau dicapai dengan tindakan itu, berdasarkan tujuan yang mau dicapai dengan tindakan itu, atau berdasarkan akibat yang ditimbulkan oleh tindakan tersebut. Suatu tindakan dinilai baik kalau tujuannya mencapai sesuatu yang baik. Itu teori etika teologis. Nah, yang selanjutnya adalah teori etika dan hak asasi. Nah, ini merupakan pendekatan dari teori bahwa tuntutan-tuntutan moral seseorang, yaitu haknya, harus ditanggapi dengan serius. Nah, dalam hal ini dibahas tentang segala sesuatu yang menjadi hak seseorang dan bagaimana hak tersebut harus dihargai.
secara realita disebutkan bahwa setiap manusia yang lahir memiliki hak. Nah, kita mempunyai hak. Mahasiswa mempunyai hak. Nah, dan hak tersebut layak untuk diperoleh dan diperjuangkan. Contohnya apa? Memperoleh pendidikan, kesejahteraan, pelayanan kesehatan, dan lain-lainnya. Itu semua sama di mata hukum. Kalau seseorang tidak dilakukan secara tidak wajar di sebuah perusahaan ataupun dirugikan, maka layak untuk menuntut haknya. Mahasiswa juga sama, apabila tidak diberikan pengajaran maka harus menuntut haknya tersebut. Yang selanjutnya adalah teori keutamaan. Nah, teori ini merupakan teori konsep kepuasan, menjadi dominan untuk dibahas karena setiap orang merasa ingin diutamakan dalam memenuhi kepentingan yang diinginkan. Nah, usaha untuk memenuhi tersebut, seseorang sering menimbulkan atau tumbuhnya sikap egois pada individu yang bersangkutan karena ingin mendapatkan kepuasan. Yang selanjutnya adalah teori relatif. Nah, teori ini bersifat relatif. Masalah yang timbul dalam praktiknya adalah egois. Nah, fokus pada diri manusia individu, mengabaikan interaksi dengan pihak luar sistem dan pembuat keputusan, tidak berpikir panjang, semua tergantung keinginannya sendiri. Jadi, teori relatif ini bahwa pendapat seorang bersifat sangat subjektif, artinya apa? Jika si A berpikir ini yang terbaik, belum tentu si B memiliki pandangan yang sama, dan begitu seterusnya. Kenapa? Karena ini dikarenakan pandangan dan pemikiran setiap orang bisa berbeda-beda. Itu yang dimaksud dengan teori relatif. Jadi dikarenakan pandangan dan pemikiran setiap orang bisa berbeda-beda, jadi dikatakan egois, ya. Yang keenam adalah teori agama. Nah, agama ini sebagai dasar pijakan bagi setiap umat dalam menjalankan kehidupannya. Tanpa agama tidak akan memiliki landasan dalam berpikir. Ada hubungan erat antara agama dan filsafat, begitu pula sebaliknya. Sehingga banyak karya filsuf jika ditilik secara dalam mendasarkan pandangan dari nilai-nilai agama. Jadi itu teori hak dan kewajiban, kebebasan dan tanggung jawab. Ada prinsip etika dan perilaku. Prinsip etika dan perilaku itu perlu kita ketahui bahwa pertama ada kejujuran. Nah, artinya apa? Kejujuran yaitu kepercayaan bersifat jujur atau sungguh-sungguh dalam melakukan bisnis ataupun berkaitan dengan perilaku manusia yang lain. Yang kedua adalah memelihara janji. Nah, memelihara janji ini adalah kita harus penuh komitmen selalu menepati janji, patut dipercaya. Kalau dalam dunia bisnis itu janji harus ditepati.
kalau konsumen memesan produk kita harus menepati sesuai dengan apa yang kita janjikan. Yang ketiga adalah memegang prinsip atau integritas, yaitu melakukan kegiatan yang terhormat, tulus hati, berani, dan penuh pendirian. Nah, itu prinsip integrity. Yang keempat adalah kesetiaan. Nah, ini kesetiaan ini berhubungan dengan loyal, baik terhadap keluarga, teman, karyawan, maupun negara. Itu kesetiaan. Prinsip etika dan perilaku selanjutnya adalah kewajaran. Nah, ini kewajaran ini maksudnya adalah berlaku adil dan berbudi luhur, bersedia mengakui kesalahan, memperlihatkan komitmen keadilan. Itu kewajaran. Yang selanjutnya adalah suka membantu orang lain. Nah, ini perlu dalam dunia bisnis. Etika suka membantu itu perlu. Itu harus berbaik hati, belas kasihan, tolong menolong, ini sangat diperlukan. Terus hormat kepada orang lain. Hormat menghormati kepada orang lain. Nah, ini ada kebebasan hak menentukan nasib sendiri bagi semua orang. Ini hormat kepada orang lain, prinsip etika. Kita menghormati kebebasan hak orang lain dalam mengemukakan pendapat dan lain sebagainya, itu bisa dikatakan etika. Warga negara yang bertanggung jawab. Nah, ini kaitannya dengan mentaati aturan, mentaati hukum. Bayangkan kalau dalam dunia bisnis tidak mentaati hukum, maka yang terjadi adalah merugikan orang lain. Terus mengejar keunggulan, yaitu mengejar keunggulan dalam segala hal yang mengembangkan serta mempertahankan tingkat kompetensi yang tinggi, ya, mengejar keunggulan. Yang terakhir adalah dapat dipertanggungjawabkan, memiliki dan menerima tanggung jawab atau keputusan dan konsekuensinya. Itu merupakan prinsip etika dan perilaku. Di samping itu, ada tanggung jawab suatu perusahaan dalam menjalankan bisnis, yaitu tanggung jawab perusahaan, tanggung jawab terhadap lingkungan. Ini tanggung jawab terhadap lingkungan, itu perusahaan harus ramah lingkungan. Artinya apa? Perusahaan harus memperhatikan, melestarikan, dan menjaga lingkungan. Jangan sampai limbah-limbah dari usaha kita itu merusak lingkungan. Yang kedua adalah tanggung jawab terhadap karyawan. Tanggung jawab terhadap karyawan ini adalah semua aktivitas manajemen sumber daya manusia, itu seperti penerimaan karyawan baru, pengupahan, pelatihan, promosi, kompensasi, merupakan tanggung jawab perusahaan terhadap karyawan. Nah, itu makanya itu perlu etika yang wajib dilaksanakan oleh perusahaan, yaitu tanggung jawab perusahaan terhadap karyawan. Selanjutnya adalah tanggung jawab terhadap investor. Tanggung jawab terhadap investor. Tanggung jawab terhadap investor adalah menyediakan pengembalian investasi yang menarik, seperti apa? Memaksimumkan laba. Jadi harus transparan, ya. Terus ada juga tanggung jawab terhadap pelanggan, tanggung jawab terhadap pelanggan. Nah, ini menyediakan barang jasa, memberikan harga produk, mendapatkan informasi segala aspek produk dan lain sebagainya. Terus ada lagi tanggung jawab terhadap masyarakat. Perusahaan harus tanggung jawab terhadap masyarakat sekitarnya. Misalnya apa?
menyediakan pekerjaan dan menciptakan kesehatan, dan berkontribusi terhadap masyarakat yang berada di sekitar lokasi perusahaan kita. Jadi tanggung jawab perusahaan yaitu seperti itu. Ya, bisa dikatakan tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility atau CSR. Terus ada etika profesi. Etika profesi di sini adalah sikap etis sebagai bagian integral dari sikap hidup dalam menjalankan kehidupan sebagai pengembangan profesi. Etika profesi berkaitan dengan bidang pekerjaan yang akan dilakukan seseorang. Fungsi etika profesi menjelaskan dan menerapkan tanggung jawab kepada para profesional lembaga, organisasi, industri, dan lain sebagainya. Terus menjaga reputasi, nama baik, mencerminkan pengharapan dari komunikasi yang menjamin pelaksanaan kode etik, mencerminkan penghargaan moral dari komunitas. Nah, itu fungsi etika profesi. Jadi, norma, moral, etika, norma dapat dilakukan berbagai usaha untuk membentuk menjadi satu kesatuan berbagai norma, aturan, dan nilai-nilai dari moralitas suatu masyarakat. Nah, moral, ada perbedaan antara keputusan yang didasarkan legal judgment dan moral judgment. Yang terakhir ini berdasarkan hak asasi manusia. Dan etika dipandang sebagai sarana orientasi bagi usaha manusia untuk menjawab suatu pertanyaan yang amat fundamental. Bagaimana seorang harus hidup dan bertindak. Berdasarkan dengan teori etika bisnis, maka adanya etika bisnis diharapkan semua pihak yang terlibat memiliki nilai. Maksudnya nilai yang seharusnya ada dalam etika bisnis itu meliputi keadilan, transparan, kejujuran, dan sikap profesional yang bersumber pada keluhuran moral. Nah, itu untuk materi etika, moral, dan norma secara umum yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.